Halo semuanya, apa kabar? Salam kenal. Kenalin gue Rahmat Zulfikar atau akun sosial media gue Zamed Zulfik. Ini adalah video yang pertama kali akan gue upload di YouTube, dimana video kali ini akan ngebahas utamanya sudah pasti, sudah jelas, tidak lain, tidak bukan, yaitu One Piece. Lebih tepatnya komik One Piece. Ya, oke. Jadi seterusnya gue bakalan ngebahas setiap komik online yang baru rilis resmi. Jadi sekarang komik One Piece itu sudah sampai di chapter 980. Itu yang terakhir. Itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, betul. 2 minggu yang lalu itu chapter 980. Jadi kebayang kalian mungkin yang belum tahu One Piece itu apa, kalian bisa searching aja di Google. Itu adalah komik yang seru banget, dijamin. Gue pastiin kalau kalian ngikutin komik ini dari chapter pertama sampai yang terakhir ini, kalian bakalan ngedapetin sensasi yang beda dari komik-komik lain yang sudah kalian baca sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai bahas aja komik One Piece chapter 980. Jadi pertama-tama yang akan gue bahas di sini adalah judul. Judulnya itu adalah pertarungan musik. Nantinya judul ini akan mengarah ke salah satu atau beberapa panel yang menjelaskan kenapa chapter ini dikasih judul pertarungan musik. Ya, oke, itu dari judul, yaitu pertarungan musik. Lalu lanjut ke halaman cover page atau halaman depan. Itu masih tentang cover story keluarga bajak laut Gunpage. Jadi Gunpage ini adalah salah satu dari generasi terburuk yang sama dengan kapten kita Monkey D. Luffy. Dan seperti kalian tahu juga, Gunpage Pirates ini di cerita sebelumnya itu pernah beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Jadi makanya mungkin nantinya cover page Gunpage Pirates ini mungkin sedikit banyak akan nyambung nantinya dengan cerita kedepannya. Karena yang selalu gue yakini itu setiap cover page itu cover page story utamanya itu pasti sedikit banyak akan nyambung sama garis merah cerita inti, yaitu bajak laut topi jerami. Jadi yang terbaru ini cover page-nya adalah Gotti, yaitu salah satu kru dari bajak laut Gunpage yang sudah menyelamatkan kembaran dari istri Badge itu sendiri, yang dimana Badge adalah kaptennya si Gotti. Dia menyelamatkan kembarannya yang kembarannya istrinya Gunpage. Jadi istrinya Gunpage itu namanya Chiffon. Dia Chiffon itu anak kandung dari
Yonkou Big Mom. Nah, dia married sama Gambage. Terus Chiffon ini ternyata punya kembaran yang beberapa tahun terakhir itu terpisah. Dan dia memutuskan untuk menjadi bajak laut. Dan dia adalah kapten bajak laut Rolling namanya. Nama kembarannya Chiffon ini itu Lola. Di mana Lola, flashback sedikit mungkin buat kalian yang belum tahu, itu juga pernah ketemu sama bajak laut topi jerami di cerita Thriller Bug waktu ketemu sama Gecko Moria. Di situ lebih deket utamanya si Lola ini sama Nami. Jadi mereka punya semacam utang nyawa atau hutang budi satu sama lain. Jadi makanya kedepannya nanti mungkin akan masih nyambung Gambage ini, kemudian bajak laut Rolling atau Lola, sama nanti bajak laut topi jerami. Nah, cover page-nya ini sudah di mana Lola ini punya karakter yang lucu banget dia. Jadi dia obsesi untuk menikah. Dia punya obsesi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Tapi yang lucunya, dia selalu nyatain atau ngungkapin cinta duluan sama laki-laki tersebut. Dan laki-laki itu random. Saking randomnya, dia nyatain cinta itu ke siapa aja, cowok. Tapi hasilnya banyak banget ditolak. Kalau nggak salah 900 kali lebih dia ditolak sama cowok. Dan kejadian ini dia lakuin kepada Goti. Terlebih Goti ini udah nyelamatin dia. Jadi kocaknya ini, si Goti sebenarnya tujuan utamanya, dia pikir istri kapten yaitu Chiffon yang diculik oleh angkatan laut. Ternyata setelah diselamatin, itu adalah kembarannya si Chiffon, yaitu Lola. Akhirnya ketemu mereka dan Lola mungkin merasa tersentuh dan merasa berhutang budi karena Goti sudah menyelamatkan dirinya. Terlebih dengan sifatnya yang ingin cepat menikah, akhirnya dia mengutarakan cintanya sama Goti. Dan Goti pasti kaget dong. Siapa sih yang nggak kaget ditembak gitu aja. Di pertemuan pertamanya bahkan dia langsung nyatain cinta gitu aja. Tapi yang jelas ya nggak tahu nanti responnya kayak apa. Jawaban Goti seperti apa nanti mungkin akan terjawab di cover page story berikutnya. Harapan gue sih, tebakan gue gitu ya, tebakan gue sih diterima cintanya Lola ini sama si Goti. Karena mungkin nanti dia akan ngebangun aliansi yang lebih besar antara bajak laut Gambage sama bajak laut Rolling atau Lola. Dan statusnya Goti juga bakalan naik. Yang tadi mungkin hanya kru di bajak laut Gambage, nanti dia bisa jadi kapten atau wakil kapten dari bajak laut Rolling karena dia menikah sama Lola gitu. Gue nggak tahu nanti bakalan cover page story Gambage Family ini akan berapa lagi. Dan sudah beberapa cover page sebelumnya itu menunjukkan yang penting sudah ketemu. Jadi tujuan Gambage Pirates ini setelah berpisah dengan aliansi kelompok topi jerami, dia itu tujuannya nyari kembarannya Chiffon yaitu Lola. Dan akhirnya mereka ketemu di sini di pulau Dressrosa. Terus ya nanti bakalan gimana, seperti apa, kita tunggu aja rencana Oda ke depannya kayak apa. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman pertama yaitu kita langsung disuguhin oleh kelompok anak buah Yonkou Kaido. Jadi secara garis besar
kelompok topi jerami sekarang ada di Pulau Wano, pulau di mana markas salah satu Yonkou berada, yaitu Yonkou Kaido. Dan sudah memasuki tahap akhir dari arc Wano ini. Semakin dekat sama perang besar yang digadang-gadang oleh Oda sendiri, bahkan mengatakan perang besar di Wano ini melebihi saat perang Marineford. Jadi gue antusias banget bakalan sekeren apa perang di Wano ini. Sedikit informasi mungkin, kelompok topi jerami nggak sendirian pastinya, seperti arc lainnya. Dia selalu melibatkan banyak kelompok-kelompok lain yang menyertai untuk memihak bersama mereka. Nah, sekarang itu yang berpihak dengan kelompok topi jerami sendiri itu ada Herd Pirates, jelas Herd Pirates, bajak laut pimpinan Law, yang sudah dari beberapa chapter-chapter sebelumnya sudah memang terbentuk aliansi. Kemudian penghuni Zou, pasukan Ming, yang sudah ikut juga bergabung dengan aliansi, karena secara histori para Ming ini sangat dekat sama samurai-samurai negeri Wano, utamanya mendiang Oden sebagai orang yang sangat dihormati oleh suku Ming, penduduk Zou. Kemudian para samurai-samurai Wano sendiri yang sudah bertahun-tahun menahan atau bersembunyi di bawah kendali Kaido, akhirnya mereka muncul untuk ikut bersama bajak laut topi jerami dan yang lainnya untuk perang melawan bajak laut Kaido. Terus Akazaya 9 atau 9 sarung pedang merah yang dulunya anak buahnya almarhum Oden, itu juga menjadi aliansi bajak laut topi jerami. Tapi salah satu Akazaya 9 ini ternyata pengkhianat, yaitu Kanjuro, yang sudah di publish, yang sudah ditunjukin kalau memang dia sejauh ini adalah karakter yang bersembunyi atau menjadi mata-mata dari bajak laut Kaido dan Orochi. Jadi Orochi ini adalah shogun penguasa Wano saat ini yang bekerja sama dengan Kaido. Terus aliansi yang lain yang tidak diduga-duga ternyata adalah bajak laut Kid. Ya, bajak laut Kid Pirates ini yang dia ternyata menjadi tawanan Kaido semenjak kejadian aliansi Kid, Scratchman Appo sama Basil Hawkins itu bubar. Jadi Kid sempat bertarung sama Kaido, terus kalah, anak buahnya juga kalah, dan Kid ditangkap di penjara di Pulau Wano. Terus ketemu Luffy di sana, ceritanya singkatnya mereka akhirnya bebas dari penjara itu, dan secara tidak resmi, walaupun secara tidak resmi, makanya gue bilang tadi tidak diduga-duga, tapi bajak laut Kid punya tujuan yang sama, yaitu untuk bertarung melawan Kaido. Walaupun secara resmi mereka tidak mau beraliansi dengan bajak laut topi jerami, karena Kid itu kan orangnya sama kayak Luffy sebenarnya ya, sangat keras kepala, ambisinya tinggi, jadi tidak mau mendengar perintah dari orang lain. Terlebih lagi Kid ini makin dendam sama Kaido karena dia sempat duel terus kalah, dan aliansi yang sebelumnya bersama Basil Hawkins dan Scratchman Appo ini ternyata bubar karena Scratchman Appo ini berkhianat.
Jadi Scotsman Apo ini sebelum membangun aliansi dengan Kit dan Hawkins, dia adalah sudah menjadi anak buah Yonkou Kaido. Makanya Kid kesel banget sama bajak laut Kaido dan Scotsman Apo ini. Jadi makanya dia punya tujuan buat bertarung juga melawan bajak laut Kaido. Jadi kalau di total itu mungkin sekitar berapa ya? Pokoknya banyak lah, pokoknya ribuan. Jadi ribuan gabungan dari aliansi bajak laut, Luffy, Kids, Heart Pirates, para samurai, suku Ming dan lain-lain melawan bajak laut Kaido juga yang jumlahnya sangat banyak sekali, dan mereka terkenal sebagai Zoan user, mayoritas. Satu lagi, ternyata bukan cuma dari sisi bajak laut Kaido aja, bajak laut Luffy aja yang ngebangun aliansi buat perang ini. Bajak laut Yonkou Kaido itu memutuskan untuk beraliansi dengan Yonkou lainnya. Tidak lain tidak bukan adalah Big Mom. Big Mom yang datang ke Wano itu tidak lain karena mengejar Monkey D. Luffy yang di chapter-chapter sebelumnya itu bikin onar di pulau markasnya dia di Pulau Whole Cake, yang sebenarnya tujuan Luffy itu hanya untuk membawa kembali anggotanya, yaitu Sanji, yang ada pernikahan politik keluarga Germa, keluarga Sanji dengan bajak laut Big Mom. Ternyata Luffy bikin onar di sana, berita heboh, dan akhirnya Yonkou, Big Mom, dan bajak laut kru-krunya, anak-anaknya itu ngejar Luffy sampai ke Wano, dan mereka memutuskan untuk beraliansi dengan bajak laut Kaido. Jadi wah, ini bakalan epic banget perang yang akan terjadi di Pulau Wano ini. Makin sudah mulai panas, makin tensinya makin naik. Mudah-mudahan mungkin 10 atau 20 chapter ke depan puncaknya. Oke, flashback ininya lumayan panjang ya, karena memang cerita One Piece ini sendiri kompleks, dia chapter demi chapternya itu sangat berkaitan. Kalau padahal tujuannya gue cuma ngebahas chapter 1180 doang, tapi ya nggak apa-apa deh, kemana-mana, karena mungkin masih ada beberapa yang belum tahu latar belakang sebelum terjadinya chapter yang terakhir ini ya. Oke, kita lanjut, fokus ke chapter ini. Bajak laut Kaido, jadi di Pulau Wano, cuma di sisi yang berbeda, namanya Pulau Onigashima, yaitu markas besarnya bajak laut Kaido. Di situ mereka sedang mengadakan pesta, ceritanya mengadakan pesta setiap pesta tahunan gitu, yang dirayain sama Shogun Orochi dan juga antek-anteknya. Semuanya di situ mereka berpesta, minum-minum, mabuk-mabuk, terus senang-senang pokoknya semua. Dan masih belum sadar kalau musuh, di mana itu bajak laut Mugiwara dan yang lain, topi jerami yang lain, itu sudah sampai di Pulau Onigashima. Jadi sampai saat ini, sebelumnya itu mereka belum sadar, karena yang mereka tahu itu kalau semua musuh-musuh mereka itu sudah dihabisi. Info terakhir yang mereka terima itu seperti itu. Tapi mereka belum tahu sebenarnya kalau pasukan aliansi bajak laut topi jerami itu sudah nyerang mereka, sudah sampai di Pulau Onigashima. Dan mayoritas para penyerang yang sudah sampai di Pulau Onigashima ini dibantu sama kekuatannya Kinemon, dibantu untuk nyamar. Jadi mereka nyamar menjadi seperti bajak laut
Kaido yang lain. Jadi pakaian bajak laut Kaido kan khasnya dia tanduk-tanduk itu kan. Jadi semua yang nyerang ke Onigashima itu ngelakuin penyamaran dengan bantuan kekuatan buah setan Kinemon. Terus Ruffy dengan sifat khasnya dia langsung maju ke depan sendirian, sama Kid, bajak laut Kid itu maju duluan. Nggak sabar, mereka pengen cepat-cepat langsung ketemu Kaido buat nyerang. Tapi tujuan Luffy sendiri itu sebenarnya ngingetin si bajak laut Kid ini supaya tidak langsung frontal nyerang. Jadi maksudnya sebenarnya seperti itu. Luffy itu maju duluan sebenarnya mau ngejar si Kid. Dan yang lucunya lagi, si Zoro itu ngejar Luffy. Jadi si Zoro ini ngejar Luffy dengan maksud supaya Luffy ini nggak berbuat onar, karena Luffy ini terkenal dia nggak bisa nurut dan pasti bakal buat masalah kalau ditinggal sendirian. Dan bener aja, belum lama langsung Luffy buat onar. Alasannya karena jadi waktu pertama kali ketemu dengan anak buah Kaido ini, Luffy ngelihat anak buah Kaido ini buang-buang makanan seenaknya. Jadi mereka punya fasilitas mewah, makanan berlimpah itu, tapi semena-mena mereka berbanding terbalik sama teman-teman Luffy yang Luffy temui di awal-awal waktu tiba di Wano, yaitu temannya si Tama. Itu si Tama itu dia sampai tidak makan berhari-hari, itu terbiasa makan makanan yang tidak layak gitu. Bahkan minum air pun dia minum air dari sungai yang sudah tercemar oleh pabrik-pabrik buatan yang dikelola oleh bajak laut Kaido. Di situ Luffy kesel banget, langsung dia langsung nyerang gitu aja dengan tinju raksasanya, menyerang anak buah Kaido yang bersifat semena-mena itu. Keributan itu sendiri dilihat sama Kid konyol. Jadi Kid ngelihat apa-apaan sih gitu, apa-apaan, nggak ada. Justru sebaliknya, Kid juga beranggapan yang sama kalau Luffy itu suka berbuat onar tanpa hal-hal yang jelas. Tapi sebenarnya kalau Kid tahu Luffy itu tidak berbuat onar tanpa alasan. Jadi ada alasan yang menyertainya. Zoro pun langsung ketemu. Ini yang jarang-jarang sekali patut harus kita apresiasi. Zoro tidak nyasar, dia langsung ketemu sama Luffy. Tapi bukan karena dia pintar, bukan. Karena dia mengikuti instingnya, di mana melihat sesuatu yang ramai pasti Luffy ada di situ. Keributan, Luffy pasti ada di situ. Jadi ya wajar kalau Zoro bisa langsung ketemu, karena Luffy sangat mencolok kalau sudah bikin onar. Zoro pun dengan entengnya ya biasa dia ngomong ke Luffy, jangan berbuat seenaknya, kenapa kau selalu membuat keributan gitu, padahal dia muncul dengan membelah bangunan. Hey, halo Zoro, kamu ya kalau ngomong jangan seenaknya, lihat kelakuan Anda sendiri. Itu juga dilihat sama Kid, dan Kid makin geleng-geleng, dia langsung makin pusing nih, 2 orang bajak laut gila katanya gitu. Ngomong seenaknya, dia nggak tahu apa yang mereka lakuin sebenarnya jauh lebih bikin keributan dibanding yang lainnya gitu. Tapi dari situ juga Luffy langsung bilang kalau dia langsung nyerang anak buah Kaido itu karena anak buah Kaido semena-mena sama makanan, dia buang-buang makanan. Di situ Zoro juga langsung tersentuh dan langsung nggak terima. Akhirnya ya mereka berdua langsung nyerang anak buah Kaido. Dan di saat itu juga, saat Luffy sedang nyerang anak buah Kaido, dia setelah puas, mereka berdua langsung lari sebenarnya, langsung fokus ke nyari Kaido gitu, masuk ke markas Kaido. Tapi ternyata di saat ingin masuk lebih dalam lagi itu,
Mereka berdua kena serang sama Scratchman Apo. Ya, jadi Scratchman Apo di sini muncul dengan kekuatan buah setannya menyerang Luffy dan Zoro dari jarak jauh. Zoro mengenali Scratchman Apo karena dia tahu waktu di Pulau Sabaudi yang para supernova berkumpul waktu itu.